Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Trio Oki Perwirantara dengan NIM 2017-310549 dan rekan saya, Fatmawati Nur dengan NIM 2017-310565 akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Audit, Leverage, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba. Selanjutnya ada latar belakang. Laba merupakan daya tarik utama suatu perusahaan dan menjadi faktor penting yang membuat investor memutuskan untuk berinvestasi dalam perusahaan. Laba dalam perusahaan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhan suatu entitas. Investor cenderung akan memberikan dananya kepada entitas yang memiliki laba dan pertumbuhan yang tinggi. Dan kawan-kawan tahun 2017. Hal tersebut menjadi salah satu faktor untuk memanipulasi kinerja keuangannya. Laba sebagai faktor penting dapat membuat manajer melakukan manajemen pendapatan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan dan manajernya. Becker dan kawan-kawan tahun 1998. Fenomena manajemen laba dapat terjadi pada private maupun pada public company. Al-Amri dan kawan-kawan tahun 2017 pada badan usaha milik negara maupun perusahaan bukan milik negara. Chen dan kawan-kawan tahun 2011. Manajemen laba dapat terjadi pula pada periode sebelum initial public offering atau IPO, saat IPO ataupun setelah IPO. Farouk dan Benali tahun 2012. Manajemen laba menurut Haley dan Wahlen tahun 1999 didefinisikan sebagai hal yang timbul ketika manajemen melakukan perubahan pada laporan keuangan untuk mempengaruhi stakeholder atas kinerja perusahaan maupun keputusan yang akan diambilnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang ketiga, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang keempat, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. Yang kedua, untuk menguji pengaruh leverage terhadap manajemen laba. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Dan yang keempat, untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Selanjutnya ada landasan teori. Teori yang digunakan yaitu teori keagenan. Jensen dan Meckling 1976 menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih prinsipal mempekerjakan orang lain, agen, untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama, pengaruh kualitas audit X1 terhadap manajemen laba. De Angelo 1981 mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas gabungan untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan yang material dalam laporan keuangan. Kualitas audit dipandang sebagai kemampuan untuk mempertinggi kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Dengan kualitas audit yang tinggi, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor. Selanjutnya, pengaruh leverage X2 terhadap manajemen laba. Leverage merupakan perbandingan antara total hutang dengan total aset perusahaan. Rasio ini merupakan pengukur bagi perusahaan atas aktiva yang dibiayai oleh hutang. Raharjo 2014. Selanjutnya, pengaruh kepemilikan manajerial X3 terhadap manajemen laba. Pemisahan kepemilikan memungkinkan manajer melakukan manipulasi pendapatan untuk memaksimalkan bonus, meningkatkan kinerja dan reputasi mereka, atau menjaga pekerjaan mereka. Salomon dan Smith 1979. Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh dewan direksi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, pengaruh ukuran perusahaan X4 terhadap manajemen laba.
Reviani dan Sudantoko 2012 menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah nilai yang memberikan gambaran tentang besar atau kecilnya sebuah perusahaan, di mana semakin besar ukuran perusahaan, semakin kecil besaran pengelolaan labanya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatmawati Nur dengan NIM 2017-310565. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Yang pertama terdapat kualitas audit. Kualitas audit sendiri menurut Pasilongi dan kawan-kawan mendefinisikan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan atau probability di mana auditor pada saat mengaudit laporan keuangannya dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, di mana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditor dan kode etik akuntan publik yang relevan. Penelitian terdahulu menemukan bahwa hubungan antara kualitas audit yang diukur dengan Big N dan non-Big N memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan dalam mencegah terjadinya praktik manajemen laba. Auditor Big N mampu mencegah terjadinya praktik manajemen laba pada perusahaan karena mereka memiliki sumber daya yang baik dan kompeten, baik dari para auditor di dalamnya, pelatihan yang diberikan, serta teknologi yang lebih efisien dibandingkan dengan lainnya. Auditor besar seperti Big N lebih memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami kerugian ke depannya jika mereka tertangkap tidak melaporkan adanya pelanggaran. Dan berdasarkan penelitian terdahulu yang disampaikan tersebut, maka diperoleh hipotesis, yaitu kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang selanjutnya ada variabel leverage, yang dimana leverage ini merupakan perbandingan antara total hutang dengan total aset perusahaan, dan rasio ini merupakan pengukur bagi perusahaan atas aktiva yang dibiayai oleh hutang, yaitu menurut Raharja tahun 2014 dan Foster tahun 1986 dalam Augustina mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara rasio leverage dengan return perusahaan, di mana hutang dapat digunakan untuk memprediksi keuntungan yang kemungkinan dapat diperoleh bagi investor apabila berinvestasi pada suatu perusahaan, sehingga diperoleh hipotesis yaitu leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Variabel selanjutnya adalah kepemilikan manajerial, di mana penelitian yang berkaitan dengan hubungan kepemilikan saham oleh manajemen dengan manajemen laba mengungkapkan bahwa tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi berhubungan positif dengan manipulasi yang tinggi. Dan menurut Yermark tahun 1996, ketika kepemilikan oleh insider terlalu berlebihan, manajer dapat mengambil keputusan yang cenderung mencerminkan kepentingannya sendiri, sehingga manajemen laba meningkat. Dan Mark dan kawan-kawan tahun 1998 mengungkapkan bahwa kepemilikan manajemen yang tinggi menggambarkan kekuatan voting yang cukup untuk menjamin masa depan pekerjaan, dan sebagai konsekuensinya terdapat ketidakefektifan untuk menyelaraskan manajer dan dalam mengambil keputusan yang meningkatkan nilai perusahaan. Dan apabila ketika perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi, manajemen akan mencegah tindakan yang dapat menurunkan kekayaan para shareholder. Manajer pada perusahaan yang kepemilikan manajernya rendah memiliki dorongan yang lebih kuat dalam memanipulasi angka akuntansi untuk mengurangi ketidakleluasaan yang diperlakukan pada kontrak berbasis akuntansi sebagai perilaku dalam mencegah manajer untuk melakukan tindakan yang tidak memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga diperoleh hipotesisnya yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan pada variabel ukuran perusahaan, Reviani dan Sudantoko tahun 2012 menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah nilai yang memberikan gambaran tentang besar atau kecilnya suatu perusahaan, di mana semakin besar perusahaan, maka semakin kecil besaran pengelolaan labanya, sehingga diperoleh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya ada rancangan penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Selanjutnya terdapat identifikasi variabel. Yang pertama ada manajemen laba sebagai variabel dependen. Selanjutnya ada kualitas audit sebagai variabel independen pertama.
Lalu terdapat leverage sebagai variabel independen kedua, dan selanjutnya ada kepemilikan manajerial sebagai variabel independen ketiga, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen keempat. Selanjutnya terdapat batasan penelitian, yang dimana terdapat sampel pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Yang kedua terbatas pada 100 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019. Batasan selanjutnya adalah variabel yang digunakan adalah variabel manajemen laba sebagai variabel dependen, kualitas audit sebagai variabel independen pertama, leverage sebagai variabel independen kedua, kepemilikan manajerial sebagai variabel independen ketiga, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen keempat. Selanjutnya terdapat populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Pada populasi penelitian kami menggunakan 100 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2015 sampai 2019 dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling. Selanjutnya terdapat kriteria pengambilan sampel, di mana yang pertama terdapat perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Yang kedua terdapat menyampaikan laporan keuangan sejak tahun 2015 sampai 2019. Dan yang ketiga adalah perusahaan dengan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember. Dan selanjutnya adalah teknik analisis data. Di sini teknik analisis data menggunakan 4 pengujian. Yang pertama adalah analisis statistik deskriptif, selanjutnya adalah analisis regresi berganda, dan selanjutnya adalah uji asumsi klasik, yaitu terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis, yaitu terdapat uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.